pas itu bisa ya, rekam itu. Oh, depan layar, rekam layar. Nah, habis nanti baterainya. Mak. Karena kan biasanya yang di belakang itu lebih bisa nggak nampak kan. Dan itu bisa 0,6 kan? Bisa 0,2. Bisa. Tapi kalau itu belum ini. Apa ya? Karena jaraknya jauh Pak. Dia di pandangan ada yang nggak nampak nanti. Nampak Pak? Kelihatan Pak. 0,5. Kelihatan Pak. Enggak, biasanya. Bisa. Nampak semuanya. Apa? Oke, saya di depan aja lah. Ini ada media sini. Mau keluar dulu atau langsung saja ke sana sekarang? Jadi buka nomor. Nah, maunya di keluar dulu, buka pintu atau langsung aja? Keluar dulu. Langsung aja Pak. Ya, sekarang mulai. Direkod itu sudah. Nanti dipotong aja ya. Ya. Ayo. Udah. Baik, Nana, tolong perhatiannya sebentar. Bapak akan mulai pertemuan pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya ini kita kalian belajar dengan Bapak Dedi kan sebelumnya. Jadi untuk semester sekarang dan untuk pertemuan kedepannya itu bakalan Bapak ngajarin untuk mata pembelajaran tentang pemrograman dasar. Nah, sebelum itu perkenalkan nama Bapak Firmansyah, Bapak dari mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bapak Teknik, Departemen Bapak Elektronika, Dr. Studi Bapak Pendidikan dan Informatika. Jadi kenapa bisa Bapak ngajar sekarang itu karena kebetulan Bapak mahasiswa semester 7, sekarang tuh lagi PKL. Nah, jadi untuk pertemuan 1 hingga pertemuan terakhir itu Bapak yang ngajar dan Bapak juga yang bakal input nilai kalian, dan nantinya Bapak juga yang ngasih nilai Bapak ini. Dari perkenalan singkat itu ada pertanyaan untuk anak-anak semua? Pak, Siapa namanya? Mina Pak. Ya, Nina Sah. Mina Dwi Aryani Pak. Iya, pertanyaan apa nih? Nama panggilan Bapak siapa? Oh iya. Nama panggilan Bapak Firman. Kalau kalian di kelas bisa manggil Bapak. Kalau di luar, kalau ketemu tuh boleh aja kalian manggil saya Abang. Bang. Siapa namanya? Perkenalkan nama saya Isan. Ya. Nama saya? Abang dari mana, Abang? Oh iya. Asal abang tuh dari PSL. PSL itu di mana, Bang? PSL itu di pesisir selatan, San. Oh. Jauh juga ya, Bang? Jauh, San. Ada lagi, San? Udah, Bang. Buat teman anak-anak. Siapa nama? Nama Nanda Stion, Bang. Nanda apa pertanyaannya? Abang udah punya pacar belum, Bang? Oh, kebetulan abang udah punya pacar. Ya. Jadi di sini abang pengen nanya, seberapa tahu sih kalian tentang pemrograman komputer itu? Jadi abang mau kalian satu-satu sekalian perkenalan diri karena list absennya belum ada ya sama abang kan. Jadi misalnya dari Rehan. Rehan tahu? Ada bajunya, namanya. Tolong. Jadi Rehan, seberapa tahu kamu tentang pemrograman dasar? Mungkin Pak, ya berapa tahun tuh kalau tuh kayak program Pak. Itu sebelahnya siapa namanya? Dino. Seberapa tahu Dino tentang pemrograman komputer? Pemrograman dasar. Sudah tahu Pak, karena sebelumnya juga pernah belajar sendiri. Ya, apa yang Dino tahu? Kita tahu tentang program seperti adapter, kabel,
Kira-kira seberapa tahun aja tentang pemrograman dasar? Tuh, aku kayak om-om tuh. Siapa namanya? Iya, iya. Coba potong rambut kamu ya? Karena SMA aku lupa. Siapa namanya? Saya Coba? Arif. Panggilan? Arif. Ya, Arif, seberapa tahu kamu tentang pemrograman dasar? yang baru coba. Segini lebih mana? Sama, temen kayak temen kamu segini orang. Itu? Coba, coba nama? Firza. Firza, seberapa tahu itu tentang pemrograman dasar? Oh, coding dasar. Kalian belajar, kalian sekarang kelas berapa? Kelas 11. Oh, kelas 11. Itu sebelahnya Firza? Siapa nama? Ya, Karisa. Seberapa tahu? Ya, Karisa. Karisa, seberapa tahu tentang pemrograman dasar? Itu kamu? Siapa namanya? Riza. Seberapa tahu Riza tentang pemrograman dasar? Apa? Gimana? Pemahaman awal tentang pemrograman dasar. Oh, sebelahnya? Saya, Ya, nama saya Sabri. Sabri. Ya. Nama panjang? Sabri. Ya, Sabri. Seberapa tahu Sabri tentang pemrograman dasar? Kalau saya masih belum tahu, masih baru kan. Ya, pernah nggak Sabri dengar atau lihat TPP Sabri lah gitu? Belum pernah. Itu sebelahnya? Namanya masih tahu. Oh, Majid. Majid, seberapa tahu tentang Majid tentang pemrograman dasar? Baru awal-awal baru Hello World baru. Wih, apa dah? Baru tahu kan Hello World ya. Oh, belum. Itu siapa nama? Iya, Pak. Ya, Ayah. Seberapa tahu Ayah? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu sekali. Gak pernah Ayah cari tahu. Kan Ayah kan belajar ini atau kuliahnya Oh, sekarang. jadi jelasin Bapak aja. Jauh, jauh. Itu sebelahnya? Nina, Pak. Dan Nina. Nggak Seberapa tahu, tahu Pak. Nina? Nggak tahu juga. Nggak tahu. Itu Nur, siapa nama? Apel Pak, Siapa nama? apel Pak. Apel. Ya, Apel, seberapa tahu aku tentang pemrograman dasar? dia tahu dan tidak mau tahu Pak. Tolonglah jawabnya serius dong. Kurang tahu Pak. Nah, Cuma belum pernah belajar. Tuh? Saya kurang tahu juga Pak. Saya ada kesaksian soalnya. Apa gimana? Saya ada kesaksian Pak. Saya ada pemrograman. Kalian kuliah di SMK, kalian sekolah di SMK, kalian ambil mata pelajarannya ini, terus kalian nggak tahu apa dong? Dipaksa orang tua gitu Pak. Paksa ya, jadi kacung gitu. Mana baiknya belajar. Itu sebelahnya, siapa namanya? Yang pakai kacamata ini? Betul. Boruto. Kok anime gitu nama kamu? Tadi tidak mau lihat calon. Ya, Boruto. Coba seberapa tahu Boruto tentang pemrograman dasar? Lumayannya gimana? Tahu apa? Apa? Oh lah, ini jauh nih. Teman-teman bisa tuh ya, tanya ke ini ya. Jadi siapa nama? Boruto. Ya untuk Yang satu lagi? Iya, Bu. saya mungkin kemana Pak? Habis seberapa tahu habis tentang? Habis seberapa tahu tentang pemrograman dasar? Terus baru C++ Pak. C++. Ya. Ada Pak. Oh. Terus siapa nama? Oh, Fitra. Seberapa tahu Fitra tentang pemrograman dasar? Kurang tahu sih, Pak. Tapi pada juga mungkin tentang dasar-dasar dari belajar. Oh, dasar-dasar. Sebenarnya Ada Pak. Abdal. Abdal seberapa tahu Abdal? Tahu lagi. Belum tahu. Belum tahu. Ah, nah baru. Kalian nggak berteman sama Boruto itu? Enggak. Enggak. Enggak ada Pak. Kami bully, Pak. Siapa? Kami bully. Ya, jadi berubah
Ini semua saran. Seberapa tahu saran tentang mata pelajaran ini? Nggak tahu Pak. Soalnya baru pindah ke SMA lah. Oh, pindah ke SMA. Bisa pindah ya? Bisa. Tidak diterima di SMA. Itu sama nama? Tia. Iya, Pak. Oh, Tia. Seberapa tahun ya? Tahu, Pak. Belum tahu? Ini sebelahnya siapa namanya? Siapa? Kecil kali suara kamu. Siapa? Rini. Rini seberapa tahun ini tentang pemrograman dasar? Sedikit. Nih, kamu udah tahu aja dari tadi ya. Paham Pak. Siapa nama kamu? Stephen. Kalau Pak yang tahu sih. Kok ada? Stephen. Ya, seberapa tahun? Seberapa tahun kamu Stephen? Jawabannya nggak bisa jawab. Tanya. Jawabannya Stephen, nama panjang saya Stephen Alexander. Oke, Stephen, seberapa tahu Stephen tentang pemrograman dasar? Cukup banyak tahu Pak. Cukupnya gimana? Apa yang ada? Dulu kan Mama Ai itu dari Australia. Jadi Mama Ai itu dari Australia sering beliin Ai buku-buku home tour gitu. Setuju nggak, Pak? Ya, Ai biasanya pulang balik India gitu kan, diajarin sama. Berarti Papi Yu dan Papi Ayu. Ya, Dedi, Ai dia panggil Oh, Dedi. Dedi. Cuma dia jadi Ai itu akhirnya bawa saya kirim dia ngajar. Oh. Itu kan dia ada Microsoft itu ya. Ah, ya. Kebetulan jadi Ai nanam saham gitu loh di sana. Yes, yes. Kaya ya kamu? Kita mau temenan dong. Udah. Itu cukup ya tadi perkenalannya dan seberapa tahu kalian tentang mata pelajaran ini. Nah, jadi untuk mata pelajaran ini pemrograman dasar itu sebenarnya banyak baru kita ajarkan. Tapi untuk pertemuan pertama kita tuh akan belajar tentang alur logika pemrograman komputer. Jadi tolong ya perhatiannya semua. Bisa. Pak, M-nya tinggal tuh. Oh iya. Itu PMR. Pemok, Pak. Pemok, kan Pemrok, Pak. Pemok atau Pemrok? Pemogram. Pemokraman. Ya ini P ini E ini R ini O. Ya, Pemok. Pemrograman. Delapan M, Pak. Nah, Sudah betul Isan. Pemrok. Nah, jadi untuk pelajaran kita tuh sekarang belajar tentang alur logika pemrograman komputer. Nah, algoritma dalam pemrograman itu bisa memberikan kita berbagai macam keuntungan. Yang pertama,
itu dapat mengatasi permasalahan dalam program. Program yang mungkin kita sering jumpai kesalahan itu bisa program yang menggunakan perhitungan-perhitungan besar gitu kan. Nah, selain itu algoritma ini mampu menyederhanakan program yang besar menjadi program yang lebih sederhana. Nah, karena kita menggunakan tadi itu yang program yang menggunakan perhitungan yang banyak, jadi kan kita sering kali tuh temuin program ini tidak sesuai berjalan semestinya. Nah, karena kita menerapkan fungsi algoritma, itu kesalahan tadi itu bisa lebih mudah untuk dicari dan lebih mudah untuk diperbaiki gitu. Nah, itu merupakan definisi dan fungsi-fungsi algoritma. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam algoritma. Sebelumnya di sini udah tahu macam-macamnya? Belum, Pak. Belum. Dari definisi dan fungsi tadi ada nggak pertanyaannya? Cukup ya? Sampai kan? Nah, jadi di sini ada macam-macam algoritma. Dalam sebuah data yang terstruktur dengan memeriksa setiap elemennya satu persatu. Jadi contohnya gini teman-teman. Sequential search itu gini. Jadi contoh ada di sini ada data 3, 5, 7, 9, 8 dan 4. Nah, kita tuh bakal mencari data yang nomor 7. Contoh kita butuh data nomor 7 kan di sini. Nah, cara mencarinya itu kalau kita menggunakan sequential search itu data dicari persatu. Kita cocokkan ini dengan ini. Contoh 3 itu tidak cocok kan dengan 7. Nah, 5 tidak cocok dengan 7. Dan 7 itu cocok kan dengan pencarian kita sebelumnya. 7 benar. Nah, untuk data 8 dan 4 ini tidak perlu dicari lagi karena tujuan kita itu untuk mencari data yang ke-7. Itu adalah sequential search. Nah, yang kedua itu ada binary search. Nah, binary ini fungsinya bersama ya sama ini. Tapi kalau binary itu tidak bisa digunakan di keadaan yang biasa-biasa saja. Itu bisa digunakan dalam keadaan tertentu. Jadi contoh datanya itu sudah terstruktur ya. Ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau binary search ini kita tuh cari data tengahnya. Contoh kita cari data yang nomor 4. Datanya kita cari nomor 4. Cara mencarinya itu kan sini sudah terstruktur. Jadi kita bisa lihat lah. Kalau kita cari dari nomor 3, itu kita cari ke arah kanannya. Kalau kita cari di nomor 5, itu arahnya ke kiri. Jadi ini tetap bagian dari tengahnya. Contoh kan kalau di formula kan ada kayak gitu. 1, 2, 3, 4. Untuk mencari data yang keempat ini, kalau kita mencari dari nomor 3 itu kan di scrollnya ke bawah. Kalau kita cari dari bawah itu scrollnya ke atas. Nah, itu binary search. Dari dua macam-macam search tadi ada nggak pertanyaannya? Pak, Gimana? kalau angkanya tuh lebih dari 1 gimana, Pak? Boleh, itu tuh cuma contoh aja sebagai ini tuh data gitu. Kalau kalian bikin ini tuh juga bakal sama juga. Di 21, 22, 23, di 24. Kalau kalian cari data 23, kalau kalian cari dari 22 itu arahnya ke kanan. Kalau kalian cari dari 24 itu arahnya ke kiri. Paham aja? Jadi binary search ini adalah metode pencarian yang telah
untuk macam kedua itu ada sorting. Nah, sorting itu adalah pengurutan data dari yang terkecil atau sebaliknya. Tujuannya agar data ini tersusun dengan rapi. Nah, untuk sorting ini ada 5 macam, ada 5 jenis. Itu pertama ada bubble sorting. Nah, jadi bubble sorting ini bisa dibilang membandingkan data dengan membandingkan antara data ke n ke data n plus atau sebaliknya data n ke data n min plus n min 1. Nah, sebagai contohnya gini. Jelaskan tulisannya? Jelas. Nah, jadi itu bisa misalnya kita punya list kan, itu kan acak kan tulisannya dari 5, 3, 6, 8, 2. Nah, jadi sebelumnya kan sorting itu adalah untuk mengukur data yang kecil atau sebaliknya kan. Nah, tujuannya itu agar data tersusun dengan rapi. Nah, jadi kan itu ada 5 macam tentang sorting. Ini tentang bubble sort namanya. Nah, kalau bubble sort ini cara penyelesaiannya gini. Bubble sort ini cara menyelesaikannya agar ini tersusun. Itu kita mulai dari kiri, dari yang kita bandingkan 5 dan 3 ini. 5 dan 3 ini kan yang kecil kan lebih 3. Nah, maka 3 diletaknya di sebelah kiri, paling kiri. Kita bandingkan lagi 3 dan 6 itu lebih kecil 3 kan, dan lebih besar 6. Nah, maka 6 ini posisinya bakal tetap di sini. Jadi ini diganti 5 tadi kan, sini 5, ini 6. Nah, kita bandingkan lagi lah. 6 dan 8 ini 6 dan 8 ini lebih besar 8. Jadi posisi 6 tetap di sini dan 8 nya tetap berada di sini. Kayaknya kita ganti 9 aja. Nah, 8 dan 9 ini posisinya bakal tetap sama ya, karena ini benar-benar posisi 9 lebih besar daripada 8. Ini penyelesaian dari sorting dari bubble sort. Ini ada pertanyaan? Ada yang belum paham? Nah, coba Bapak kasih satu lagi. Coba, coba, Ya, Pak. coba kamu selesaiin yang itu, list yang acak itu Di depan, Pak. ya. Ini 3, Pak. Nah, Ya. Nah, jadi kalau kita mau cerita tengah ini, jadi kalau kita dari 2 kita ke atas, kalau kita dari 7 kita ke bawah. Nah, ini angka 4 ini adalah 5. Jadi kita berhasil menemukan angka 4-nya kalau kita nilai dari angka yang di depannya dan di belakangnya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil apa yang kita cari ini. Benar gini saya. Jadi kan Jatuh sekarang lagi coba nyusun ini listnya. Ini kan terus ini kan acak nih semuanya kan. Ya. Jadi kita gimana caranya biar ini tersusun dengan rapi sesuai dengan urutannya. Betul, Pak. Nah, jadi kan kita menggunakan cara bubble sort. Bubble sort. Jadi bubble sort ini caranya kita bandingkan angka-angka yang dari kiri ke kanan. Ya. Contoh 2 ke kanan, yang besar mana? Yang besar kanan. Yang kanan kan 5. Ya, 5. Sedangkan 2 kecil kan. Jadi Kecil. tetap yang 4 ini. Ya. 5 dan 4 itu. Besaran kiri. Nah, berarti ini. Ini kecil. Nah, ini kecil berarti di sebagian
Yuk, jalan 6. Jadi kita buat sini 2, 4, 5, 6, 7. Nah, itu cara penyelesaian tes yang acak dalam bentuk bubble shot. Oh, jadi Ini hasilnya. ini hasilnya apa? Ya, kan udah berurut nih. Nah, 2, 4, 5, 6, 7. ya, ini kaca, Ya, bubble shot. caranya itu macam-macamnya. Sip. Biasanya Ini apa ya? Bubble shot ya, Pak? Nah, cara kedua tuh ada sensor. Sebenarnya tuh sama aja ya sama yang tadi, tapi mungkin cara penyelesaiannya itu beda-beda. Ada yang kita cari dulu angka terbesarnya, ada yang cari angka tengahnya, ada pun cari angka yang kecil seperti urusan ini. Kalau untuk mencari dia yang pergi gimana, Pak? Itu nggak tahu apa caranya, San. Coba San tanya ke guru dulu, San. Teman-teman sini materi sana itu kita bakal bahas tentang flowchart. Dan tolong perhatiannya semua anak-anak. Jadi untuk materi selanjutnya itu kita akan belajar tentang flowchart. Di sini udah tahu apa itu flowchart? Kalian tahu? San, tahu San? Tahu, Pak. Apa? Apa itu Kalau flowchart? flowchart itu seperti rangkaian, Pak. Nah, boleh. Sehat? Belum tahu Pak. Belum tahu. Baru tuh? Apa itu flowchart? Ya, aliran materi. Ah, jadi flowchart ini merupakan tolong ya perhatiannya Susma, diam dulu. Baik, kamu kan, Ustaz. Jadi flowchart ini merupakan diagram alur suatu program dari awal hingga akhir. Jadi sebelum kita memulai program itu kita buat dulu flowchartnya. Jadi aliran dari start hingga terakhir gitu. Nah, flowchart ini dituangkan dalam sebuah kreasi yang berbentuk kotak-kotak ya, atau tabel yang atau bisa dibilang dengan bentuk grafis yang diurus secara berurutan. Nah, untuk mengembangkan program tadi itu kan kita butuh yang namanya merancang flowchart. Jadi istilahnya kita membuat grafik atau manualnya rancangan dari sebuah media pembelajaran dan tuangkan ke dalam sebuah grafis tadi. Dari pengertian flowchart tadi ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ya yang dibilang Bruto tadi. Jadi flowchart itu adalah diagram alir gitu. Nah, jadi untuk penggunaan flowchart ini ada beberapa pedoman yang kita bisa pelajari. Itu pertama, flowchart selalu disajikan dari atas ke bawah. Gak mungkin dong flowchart dimulai dari bawah ke atas gitu kan. Nah, yang kedua itu rancangan setiap tahapnya secara detail. Jadi karena tadi kan ada bentuk-bentuk grafis, jadi itu tuh lebih mempermudah kita dalam penggunaan flowchart gitu. Jadi kita tahu fungsinya ini apa, bulat itu apa, kotak itu fungsinya berapa. Nah, untuk yang ketiga, flowchart harus jelas kapan awal dan kapan akhirnya gitu. Nah, sini ada beberapa penjelasan tabel-tabel tentang flowchart.
grafis yang sering kita temukan ya dalam voucher. Itu pertama sini ada yang namanya oval. Atau bisa dibilang dengan terminator. Jadi oval ini fungsinya untuk mengawal atau untuk mengakhiri. Jadi yang tadi dibilang bentuknya itu harus jelas. Jadi teman-teman anak-anak semua tahu apa ada ini tuh mulai dari mana gitu. Bahkan jadi teman-teman tahu yang mana awal yang mana akhir gitu. Nah fungsi kedua itu adalah panah atau petunjuknya. Jadi panah ini berfungsi untuk mengarahkan stylenya ini mau turun lalu membelok juga bisa. Nah kedua itu ada persegi panjang ya. Jadi persegi panjang ini fungsinya persegi panjang ini menunjukkan bahwa langkah atau tindakan yang baru dilakukan. Jadi contoh ini sebagai prosesnya gitu. Jadi kalau kalian buka buku itu kan banyak materi. Nah itu sebagai apanya persegi panjangnya, materi di dalamnya gitu. Nah untuk gajar kencang ini nah yang ketiga itu ada gajar kencang ya. Itu tolong yang ribet. Nah, gajar kencang ini sekilas seperti input dan output. Jadi hubungannya itu biasanya digunakan yang belah ketupat ini. Jadi kan belah ketupat itu adalah suatu pilihan gitu. Contoh kalian kalau yang suka main game itu kan kalau kita tekan exit itu kan ada pilihan iya atau tidak. Nah, itu sebagai belah ketupannya. Nah, hubungan belah ketupat dengan gajar kencang ini adalah sebuah pilihannya yang nanti bakal ditunjukkan oleh arah panahnya gitu. Tolong San, kamu tolongnya HP-nya dimatiin. Enggak boleh bawa HP ke sekolah, Pak. Boleh, kalian saya buka. Oh, iya. Jadi untuk flowchart ini dari fungsi-fungsi grafis yang 4 itu ada pertanyaan nggak? Yang oval, yang bawah ini gajar kencang ya. Gajar kencang ini sebagai input dan output. Sar, kamu kalau libur lagi bapak suruh pesan nanti. Iya, Pak. Nah, jadi untuk kalau seperti ini adalah untuk pengambilan keputusan dan gajar kencang itu adalah kumpulan outputnya. Dari sini ada pertanyaannya. Sudah paham fungsi satu-satunya? Ya? Pak, masih belum paham bikin contohnya. Oh, contoh. Ini siapa yang ada sarapan? Saya, Pak. Saya. Belum. Pesan sarapannya apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Nah, kalau nasi goreng itu kan ada proses pembuatannya. Betul. Ya, jadi nah dari nasi goreng itu kan ada proses pembuatannya yang mulai dari awal hingga akhir gitu kan. Nah, untuk penerapan fungsi grafis ini dalam pembuatan nasi goreng itu bisa ini contohnya. Itu nanti aja lah, ini ada contoh yang lebih simpel. Nanti untuk yang nasi goreng itu teman-teman aja yang bikinnya. Aku tugas Pak.
Ya langsung aja nanti tampil di depan. Jangan. Itu terlalu gampang itu. Bapaknya killer nih. Nah, contohnya ini. Tolong perhatiannya semuanya anak. Boleh. Tolong suaranya teman-teman ya, anak-anak ya. Nah, jadi untuk contoh flowchart ini kita akan menentukan bilangan genap atau ganjil. Tolong sore. Jadi kali ini kita akan menentukan bilangan genap atau ganjil. Nah, dimulai dari ini tadi fungsinya oval fungsinya untuk memulai atau mengakhiri. Kita mulai. Nah, arah panah ini menunjukkan bahwa mulainya untuk ke bawah. Ini kita masukkan angka tentunya 2. Nah, ini tidak bintang dan ini persiapan yang kita lakukan. Nah, untuk di dalam bintang ini ada tulisannya itu masukkan bilangan. Nah, kita bebas lah memilih bilangan ganjil atau genap. Kembali di sini pakai angka 2. Nah, di bagian ini kan tadi penginputan apanya, datanya gitu. Nah, di belakang depan ini kan untuk pengambilan keputusan. Nah, sebelum untuk pengambilan keputusan itu kan ada beberapa pilihan. Di sini ada pilihan genap. Dan di sini ada ganjil. Nah, di sini kita untuk mengetahui kalau 2 ini genap atau ganjil itu kita bisa dibagi 2. Dibagi 2. Kalau dibagi 2 dibagi 2 itu bisa kan? Jadi 2 ini bilangan genap atau ganjil? Ganjil ya, betul Lapis? Ya. Genap. Oh iya. Boleh Pak. Sorry saya. Makasih Pak. Masih ada Pak, yang ada Pak. Yang masih ada Pak, juga masih ada Pak. Ya maaf ya.
menentukan bilangan genap atau ganjil. Ini dimulai dari oval. Oval itu untuk mengawali, dan yang terbincang adalah bintang tadi itu fungsinya apa? Tahu. Apa San? Memastikan bilangan. Nah, betul. Nah, untuk segi panjang itu penginputan, pemasukan materi. Dan sedangkan berapa tempat ini adalah pengambilan keputusan. Jadi makanya diarahkan ini genap atau ganjil. Nah, ini salah satu contoh diagram konsep dalam mencari bilangan genap atau ganjil. Yang bakal selesainya juga dalam bentuk grafik oval. Nah, tadi kan ada kasus tadi yang cara pembuatan nasi goreng. Sini ada nggak teman-teman yang bisa bantu konsep tentang nasi goreng? Saya. Bisa. Stephen. Nana, tolong yang perhatiin San, kalau bisa dibantu. Yang sopan nulisnya Isan tangan kanan. Apa? Yang sopan nulisnya tangan kanan. Iya, tangan kanan San. Karena tangan kiri ini melambangkan kreativitas. Ada filosofinya San. Ya, itu dia. Filosofi dari mana itu? Lu HP-nya taruh kan? HP-nya taruh ya? Soalnya tadi saya bikin skripnya di HP biar bisa dipindahkan ke sini dengan jelas. Boleh. Jangan itu ya. Jangan ngejudge. Nanti Bapak turun nanti kan. Jadi saya tidak jadi. Tidak. Tolong ya anak suaranya semuanya. Perhatikan dulu teman-temannya yang lagi ini buatan-buatan. Pak Tomang daerah. Karena mungkin di sini sudah penuh, kita gunakan semuanya. Buat anak-anak semua tentang voucher ini yang kalian dapat itu apa? Nah itu yang di ujung suaranya apa? Coba. Proses lah. Nah betul. Nah, Iya betul Pak. aneh-aneh nama referensinya. Udah Stephen? Sabar Pak.
Selamat Faisal. Nah ini karena tadi apa yang Bang kebanyakan, jadi itulah fungsinya tadi dari panah-panah. Ini bisa kita panahkan dari sini. Nah, itu merupakan fungsi dari panah. Ini teman-teman kalau ini yang ke sini, kalian bisa juga buat di sampingnya. Tidak, pokoknya yang mulainya itu harus dari atas ke bawah. Nah, di sini kan bisa buat ovalnya itu mulai. Ini dalam proses pengambilan datanya itu bisa menyalakan kompor. Itu satu proses pertamanya. Lalu diarahkan ke bawah itu tuangkan minyak. Itu Singkatan. singkatan dari tuangan itu tung. Itu membuat dan mengasah pikiran anak-anak Boleh. dan teman-teman. Oh, siapa? Iya. Tapi gimana? Pakai garam itu. Jalan tengah. Udah tolong kantinnya jadi. Benar ini dalam bentuk grafis vouchernya udah benar. Jadi kali ini kita kan bakal bahas di mana Ihsan membuat vouchernya sampai dia selesai. Nah, pertama kan dari oval itu ada persegi panjang. Tadi persegi panjang kan udah tahu kan fungsinya. Persegi panjang ini menunjukkan langkah atau tindakan yang harus dilakukan gitu. Jadi pertama Ihsan menyalakan kompor, minyak, ada bilang tadi apa? Tuangkan minyak. Tuangkan. Nah, lanjut ke masukkan nasi, lanjut ini tulisannya apa Ihsan? Tambahkan garam secukupnya. Oh, itu dia loh. Stepel. Nah, jadi persegi panjang ini menggunakan persegi panjang semuanya dari tempat ini. Jadi Ihsan memberikan gimana sih cara Ihsan untuk menyelesaikan pembuatan nasi goreng. Nah, dan dari sini kan untuk penambahan garam secukupnya. Nah, dan ke bawah itu dicoba rasakannya. Nah, di sini kan kurang ketutupan ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi Ihsan rasanya dicoba. Kalau kurang garam ditambahkan garam gitu. Nah, ketika sudah pas rasanya, lanjutlah langsung ke bawah, tuangkan ke piring dan nasi goreng pun selesai. Nah, kemarin pintar Ihsan ya. Besar Pak. Aku jadi air sering bawa air ke India. Untuk pemahaman untuk mata pelajaran kali ini, teman-teman ada nggak pertanyaan dari flowchart dari saya tadi nggak paham nggak untuk pembuatan grafis flowchart? Itu yang ujung Majid udah paham? Udah lumayan Pak. Nah, lumayan ya. Tahu. Jadi kalian kan belajarnya pemrograman dasar. Nah, nanti itu bakal proyek akhirnya itu tentang web kan. Jadi ini adalah dasarnya gitu. Jadi sebelum pembuatan program apapun itu, jadi kita harus membuat rangkaiannya dulu, grafisnya dulu. Jadi kalau seandainya nanti ada kesalahan, contoh lah, kesalahannya itu di isinya ini salah. Nah, karena ini sudah tersusun rapi dan tertata, teman-teman bisa lihat kayak gitu kesalahannya di mana. Kalian lihat step by stepnya ini apa? Oh ternyata ini yang kurang tadi. Nah, bisa kalian cari kesalahannya dengan mudah dan memperbaikinya secepatnya gitu. Itu tadi kan fungsi algoritma tadi. Apa? Ya. Itu tetap satu alur. Jadi kalau seandainya ada dua cara masak itu kita harus menggunakan ini yang berapa tepat tadi pemilihan pemilihan keputusan. Dan di sini adalah proses input dan output. Jadi kan contoh kayaklah ini ganti biasanya nasi goreng pakai apa? Selain minyak? Pakai bawang. Bukan Pakai mentega. Ya menteganya. Nah, itu ini tinggal tambah ini aja di sini. Ini aja.
Nah, jadi jadi kalau seandainya ada dua caranya, itu kita bisa menggunakan belakang depan dan gajar bincang. Di mana ini sebagai proses ya atau tidaknya, dan sedangkan ini proses keduanya. Jadi kalau dituangkan minyak, ini pakai mentega, tinggal pilih aja sini lanjutnya, ini dalam prosesnya. Nanti kalau yang seandainya pakai mentega, lanjutlah ke bawah setelah pakai mentega pakai apa gitu. Sampai sini kok, kita pakai presentasi. Jadi kan dua di caranya kalau mau dua caranya kan itu kalau yang namanya voucher itu kan nggak bisa dibagi-bagi ya, jadi memang harus satu alur gitu. Jadi kalau seandainya ada dua kasus, jadi itu kita menggunakan belakang tepat dan gajar pinjang. Yang dimana gajar pinjang kayak belakang tepat ini sebagai pemilihan dari antara dua ini. Nggak mungkin dong di sini kita buat kotak persegi panjang juga, di sini juga persegi panjang karena semua grafis itu udah mempunyai fungsinya masing-masing. Kalau seandainya ada pemilihan, kita menggunakan gajar pinjang itu. Jadi sebab gajar pinjang ini sebagai bentuk pilihan dari ini atau ini. Nah, ini dipanahkan. Sudah paham belum? Oke, terima kasih. Nah, jadi sekian yang bisa Bapak sampaikan tentang algoritma dan juga flowchart gitu. Buat buat anak-anak semua, nanti Bapak bakal ngirim tugas ke grup kalian nanti. Itu tugasnya nanti dikirim untuk pertemuan selanjutnya. Dikirim kemana Pak? Nanti bisa kirim aja ke Bapak. Nanti tugasnya tulis tangan aja ya. Mau WA-nya Pak? Ya, nanti itu Bapak udah ada di grup ya. Enggak ada. Kapan Bapak join Pak? Nah, Bapak tahu kan Pak Dedi yang bikin. Itu Pak Dedi kirimnya ke Bapak. Pak, Bapak. Pak sekolah KPMG Pak. Siang Pak. Jadi di Kota Padang ini belum sampai ya? Nah. Belum. Nanti lapar. Soalnya Padang yang minta apa? Oh iya. Iya betul ya. Ini nggak dikasih. Ya kalian buat video, terus kalian cek Garinda. Gerindra. Harus kawan dia. Iya. Namanya sama. Harus dong dia. Enggak partainya bisa. Sama. Nah jadi dari pertemuan kalian ada nggak pertanyaan buat Bapak dari anak-anak? Enggak Pak. Coba satu orang yang bisa menyimpulkan dari mata pelajaran algoritmanya aja lah. Saya Pak. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini cukup banyak ya Pak. Yang pertama kita bisa belajar tentang pencarian Pak. Oh ya. Cara algoritma tadi. Iya membuat algoritma itu untuk pencarian supaya lebih simpel Pak. Ya. Dan efisien. Jadi bisa memanfaatkan waktu dan uang yang ada Pak. Selanjutnya kita masuk ke cara pengolahan algoritma yaitu flowchart Pak, yang membuat cara dan memperjelas rincian suatu yang kegiatan yang akan kita lakukan Pak. Ya itu ringkasan ya untuk pertemuan kali ini. Bagusan bagus banget. Jadi buat teman-teman kalau yang belum paham atau nanti ingin bertanya bisa tanya ke Stephen sama Boruto. Boruto tuh udah jauh dia. Udah bisa bikin web pakai Laravel tuh udah subuh. Nah jadi cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih buat anak-anak yang udah berkontribusi juga terhadap pelajaran Bapak. Next untuk pertemuan besok kita bakal belajar lagi tentang UI UX. Baik, karena jam pelajaran sudah habis ya. Jadi Bapak sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Oke, bermain. Keluar main ya Pak. Oke, kira-kira dari yang ada penilaian itu mana yang tidak dilakukan oleh masa? Penguasaan. Itu pakai apa? Dulu ekspresi itu